Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Muhammad Fadlin Arfa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tema tentang wudu dan fardu yang wudu sesuai dengan mazhab Syafi'i. Secara umum, kegunaan wudu itu untuk mensucikan diri dari najis. Wudu bisa kita gunakan untuk menunaikan ibadah sholat, karena memang itu sudah syarat sah wajib sebelum menunaikan ibadah sholat. Telah diberitakan di surah Al-Maidah ayat yang ke-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan ibadah sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Ayat ini memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk berwudu sebelum menunaikan ibadah sholat. Jika ada seseorang yang sholat namun tidak bersuci atau tidak berwudu, maka sholatnya tidak akan diterima atau bisa dibilang tidak sah. Kemudian tata cara berwudu. Secara umum, kita berwudu ada 10 langkah. Niat, mencuci telapak tangan, berkumur-kumur, beristinsyak atau yang bisa kita sebut masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, mensapu kepala, mencuci telinga, dan membasuh kaki sampai kedua mata kaki, dan yang terakhir ada tertib. Disebutkan di kitab hadis Bulughul Maram min Adadil Ahkam pada hadis ke-33 di bab wudu. Wa an Humrana anna Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in fa ghasala kaffayhi thalatha marrat thumma madmada wastanshaqa wastansara thumma ghasala wajhahu thalatha marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha marrat thumma al-yusra misla dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayni thalatha marrat thumma al-yusra misla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza muttafaqun alaih. Yang artinya dari Humran radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya pernah meminta air wudu. Kemudian beliau membasuh telapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur, beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian membasuh tangannya sampai ke siku 3 kali. Kemudian bagian kiri juga seperti itu. Kemudian mensapu kepalanya. Kemudian membasuh kaki kanannya sampai ke mata kaki 3 kali. Kemudian bagian kiri juga seperti itu. Lalu ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah wudu dengan cara yang sama seperti itu. Dari 10 langkah tersebut, tidak semuanya termasuk wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian yang wajib, yang bisa kita sebut fardunya wudu menurut mazhab Syafi'i. Bagian yang wajib dari wudu menurut mazhab Syafi'i ada 6. Yang pertama ada niat. Niat dilakukan saat kita akan membasuh bagian awal, yaitu wajah. Maksudnya bersamaan dengan basuhan bagian tersebut, bukan sebelumnya atau bukan setelahnya. Yang kedua, membasuh wajah. Batasan panjang wajah adalah anggota di antara tempat-tempat yang umumnya tumbuhnya rambut kepala dan pangkal lahya ini atau 2 rahang. Pangkal lahya ini adalah 2 tulang tempat tumbuhnya gigi bawah. Ujungnya bertemu dengan janggut dan pangkalnya berada di telinga. Dan batasan lebar wajah berada di anggota di antara 2 telinga. Ketika di wajah terdapat bulu yang tebal atau yang tipis, maka wajib dimalaikan air ke bulunya atau ke dalam bulunya dan sampai ke kulitnya. Jika tidak, maka wudhu tidak akan sah.
Namun untuk pria, untuk laki-laki yang jenggotnya panjang diibaratkan seperti kita berbicara dengannya, dan yang hanya terlihat itu adalah jenggotnya, tidak sampai kulit belakangnya. Maka ya hanya mengalirkan air ke bagian luar saja. Ketiga, membasuh kedua tangan. Jika seseorang tidak memiliki ya kedua siku, maka yang dipertimbangkan adalah kira-kiranya. Dan wajib ya membasuh bagian yang di tangan seperti bulu, uci-uci, jari tambahan dan kuku. Dan wajib ya menghilangkan kotoran yang berada di bawah kuku. Jika tidak, maka wudhu tidak akan sah, karena kotoran yang berada di bawah kuku itu bisa mencegah masuknya air. Yang keempat, ya mengusap kepala. Mengusap kepala tidak harus menggunakan tangan, bahkan dengan kain atau yang lainnya juga bisa. Seandainya dia membasuh kepala, ya sebagai ganti dari mengusapnya, maka diperkenankan. Dan jika ada seseorang meletakkan tangannya di atas kepalanya yang telah dibasahi oleh air dan tidak menggerakkannya, maka juga diperkenankan. Yang kelima, membasuh kedua kaki. Kedua kaki hingga kedua mata kaki jika seseorang tersebut tidak menggunakan dua muza. Jika ada seseorang menggunakan dua muza, maka ya wajib bagi dia untuk mengusap dua muza tersebut atau membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, dan kemudian wajib membasuh yang berada di bagian kaki seperti bulu, daging tambahan dan jari tambahan. Dan yang terakhir ada tertib. Tertib di sini dimaksudkan wudhu itu secara berurutan. Dan jika tidak berurutan, maka urutannya tidak sah dan wudhu juga tidak akan sah. Contohnya seperti misalkan kita selesai berniat, kita malah langsung mengusap kaki. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu termasuk yang tidak boleh dalam wudhu karena melanggar syariat Islam dalam mazhab Syafi'i. Dan jika ada orang yang melakukan seperti itu, maka tidak akan mencakupi semuanya. Dan sunnah yang terakhir adalah yang paling terakhir, yaitu doa setelah selesai berwudhu. Kita kembali lagi di kitab hadis Bulughul Maram, Adatil Ahkam, di bab wudhu hadis terakhir, hadis yang ke-57. Di bagian akhirnya disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah bagian awal dari doa berwudu. Untuk bagian akhirnya ditambahkan oleh Tirmizi di hadis tersebut, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin. Dan ditambahkan lagi oleh ulama yang lain, namun tidak disebutkan di kitab hadis Bulughul Maram, wa ja'alni min ibadikal sholihin. Itu adalah doa setelah selesai wudu adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin. Itu jika berwudu sesuai dengan ya yang disebutkan di hadis Bulughul Maram. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.